datang kembali di video tutorial pengolahan data pertimbangan teknis pertanahan. Setelah sebelumnya di part 1 kita membuat peta petunjuk lokasi, kemudian di part 2 ini kita membuat peta kedua, yaitu peta penggunaan tanah. Oke, langsung saja ya kita buka MX di layout yang telah disediakan di peta 2, peta penggunaan tanah. Nah, pada peta kedua ini saya sebelumnya telah mengisi ya data-data dari pemohon untuk mempersingkat waktu. Kemudian saya telah sesuaikan juga legendanya sesuai dengan yang tertampil. Nah, ini langkah-langkah untuk pengisian ini sama dengan ini, pengisian jalan ini sama dengan di peta 1 ya. Kita hanya mengisi dan juga kita sesuaikan dengan data yang terlihat di data view untuk jalan dan sungai dan yang lainnya di legenda. Oke, yang pertama kita langsung add saja data poligon dari bidang yang dimohon. Kita klik add, kita drag aja ke atas. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa posisinya di sini. Nah, untuk mengedit poligon ini kita ubah dulu ke data view. Sebelumnya kita select dulu nih data view, pastikan kita telah memilih data view yang utama ini ya. Kemudian kita klik data view, kita beralih ke data view. Nah, kita zoom to layer. Nah, ini dapat terlihat ya bahwa posisi ini berada di sini. Nah, untuk perbedaan dari peta 1 ini, di peta 2 ini terdapat data LSD ya, data LSD lahan sawah yang dilindungi, dan juga saya menggunakan citra satelit dari Google untuk membantu ya sebagai acuan penggunaannya. Nah, untuk mengedit di sini kita akan membuat peta penggunaan tanah. Saya biasanya menggunakan tools cut polygon ya. Sebelumnya kita ekspor dulu nih poligon ini untuk membuat save file penggunaan tanah. Nah, kita klik kanan, kemudian data, ke export data. Nah, export data ini lebih ke kita menduplikat save file dari poligon ini ke save file yang baru gitu, dengan posisi dan bentuk yang sama. Kita pilih folder penyimpanannya. Nah, ini pilih save as tipenya, kita pilih save file. Nah, kita beri nama sebagai contoh PTSI atau penggunaan tanah saat ini ya. Kemudian oke. Nah, kita add saja di layer ini. Nah, kemudian sudah tampil, kita tutup dulu poligon yang pertama. Nah, untuk memudahkan digitasi atau cut polygon dari penggunaan, kita ubah dulu ke hollow. Nah, kita bisa sesuaikan dengan warna agar memudahkan proses. Kita pilih warna kuning. Nah, ini dapat terlihat ya bahwa bidang yang dimohon ini terkena sebagian LSD dengan layer yang berwarna hijau ini. Ini data LSD ini kita bisa menjadikan acuan ya untuk peta risalah atau kesesuaian dan ketersediaan nanti. Oke, yang pertama untuk mendigit atau karena saya menggunakan tools cut polygon untuk membuat penggunaan tanah. Nah, kita harus ke editor dulu ya. Kemudian kita start editing. Nah, kita pilih PTSI ya, layer yang ini. Oke. Nah, setelah itu di edit kita select polygon atau SHP yang kita akan edit. Di sini kita pilih yang, dan pastikan ini
di layer yang paling atas. Kita klik. Nah, setelah terselect biasanya berwarna biru, kemudian klik kanan. Kemudian kita pilih tools yang cut polygon ini ya. Nah, setelah terpilih, kita bisa digitasi sesuai dengan keadaan terkini di lokasi yang dimohon. Nah, ini dapat terlihat ya bahwa cara data di Citra ini lokasi yang dimohon ada bangunan. Nah, tapi untuk penggunaan tanah ini disesuaikan dengan hasil cek lokasi yang terbaru. Kita contohkan bahwa ternyata memang di lokasi ini ada bangunan yang sesuai dengan Citra ini. Ini bisa dijadikan acuan. Kita digit saja. Nah, di sini kita pastikan bahwa terjadi intersection antar garis ini. Nah, setelah itu kita pencet di keyboard F2. Nah, ini udah terpotong poligonnya menjadi bangunan. Nah, sebelumnya kita klik-klik saja dulu ya di sini. Bangunannya juga sama, di sini ada. Nah, ternyata setelah semisal kita cek lokasi ini, jika di Citra misalkan di sini belum ada bangunannya. Ternyata pas saat kita cek lokasi di sekitar sini itu udah terdapat bangunan. Kita bisa digitasi cut polygon di daerah sini menyesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Contoh seperti ini. Di sini sudah terbangun bangunan. Nah, kemudian karena di lapangan juga sudah terbangun akses jalan, kita juga bisa pilih misalkan dari gerbang utamanya di sini kita ikuti sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Saya contohkan, ternyata jalan hanya baru terbangun sampai di sini. Kemudian kita tekan F2 juga. Nah, setelah itu semisal di sini di daerah sini ada sawah ataupun yang lainnya, ini dapat disesuaikan. Kita contohkan lagi apa ya? Nah, mungkin di sini kita buat tegalan. Setelah cut polygon ini selesai sesuai dengan kondisi terkini di lapangan, kemudian kita kembali lagi ke editor, kemudian stop editing, kemudian kita pilih yes. Nah, sebelumnya kita harus membuat ini ya, field untuk keterangan penggunaannya ini agar memudahkan kita nanti saat perhitungan luasan. Di sini kita kasih keterangan PTSI. Nah, untuk tipenya kita pilih teks karena nanti outputnya berupa teks. Nah, field yang ini bisa dihapus atau dapat dipertahankan juga, tapi kita lebih fokus ke yang ini. Nah, untuk kita mengisi atribut yang PTSI ini, kita harus start editing, kemudian pilih lagi yang PTSI layernya. Kemudian kita bisa klik objeknya langsung seperti ini, atau kita bisa klik panah yang di sini. Misalkan ini karena ini hidangan yang telah terpotong, setelah kita tinjau di lapangannya ternyata kondisi terkini untuk di daerah ini ternyata tanah kosong. Kita isi tanah kosong. Kemudian di poligon kedua ini bangunan. Ini juga bangunan. Kemudian ini masih bangunan.
parameter select-nya jalan. Kemudian ini tegalan. Nah, setelah ini kita bisa update luasannya dengan klik kanan, calculate geometry, area, satuannya meter. Klik dulu di sini. Kita pastikan clear dulu selection agar semuanya dapat terupdate luasannya. Nah, ini ternyata luasan-luasan dari penggunaannya. Setelah selesai, kita close, kemudian kita stop editing. Nah, ini kan ada terdapat beberapa keterangan penggunaan yang sama nih. Nah, untuk mempermudah menghitung luasannya, kita bisa gabungkan nih berdasarkan dengan penggunaannya. Nah, di sini kita menggunakan tools dissolve ya, di geoprocessing, kemudian dissolve. Kita masukkan nih layer yang akan kita gabungkan berdasarkan atribut keterangan penggunaannya. Nah, kita pilih folder penyimpanannya. Di sini saya kasih nama PTSI dissolve. Save. Nah, untuk pemilihannya ini kita pilih yang PTSI ya, karena kita akan gabungkan berdasarkan atribut keterangan dari penggunaannya. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kemudian ini sudah selesai, kita bisa lihat hasilnya. Nah, jika sebelumnya bangunan ini kan terdapat tiga poligon ya. Nah, setelah kita dissolve, gabungkan, yang bangunan ini menjadi satu. Nah, jika kita lihat, nah ini terselect nih dari ketiga bangunannya. Ini kita dapat memudahkan dalam perhitungan. Kita hitung luasannya, kita pilih double, sama seperti langkah sebelumnya, pilih area. Nah, ternyata ini luasan setelah digabungkan. Nah, kemudian setelah ini nanti luasan ini kita dapat gunakan di peta 8 atau peta risalah. Setelah itu ini kita bisa hapus saja. Nah, untuk yang ini kita bisa klasifikasikan warna dari SHP ini berdasarkan penggunaannya. Kita pilih simbologi, kita tampilkan berdasarkan kategori. Nah, value field-nya kita pilih yang PTSI. Kemudian untuk warna bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita klik edit all value. Kemudian apply. Oke. Nah, ini kita sudah klasifikasikan penggunaan tanah berdasarkan warna. Ini keterangannya. Kemudian, nah untuk penggunaan tanah ini kita bisa pada layer SHP PTSI ini kita bisa transparansi ya, transparansi di tools adjust transparansi ya. Nah, sebelumnya kita pilih dulu nih poligon yang SHP yang akan kita transparansi. Kemudian kita klik adjust transparansi, kita setting di angka 42. Nanti ini dapat menyesuaikan. Ini agar citra yang ada di layer belakangnya itu masih dapat terlihat lah. Kemudian poligon utamanya kita drag ke paling atas, kita aktifkan, kita ganti ke lokasi yang 2. Nah, ini sudah terlihat. Nah, untuk LSD ini nanti juga dapat dipertimbangkan dan dapat dipakai untuk peta kesesuaian. Nah, kita butuh juga nih untuk data LSD. Di sini kita langsung klik saja. Kita klik data LSD di geoprocessing, kemudian klik. Nah, kita drag nih data LSD, data yang akan kita potong berdasarkan poligon permohonan. Nah, klik fiturnya di sini kita pilih poligon ya. Poligon permohonannya. Nah, kita pilih juga nih folder penyimpanannya. Saya kasih judul LSD clip.
kemudian set, kemudian oke. Nah, kita udah tahu nih batasan dari LSD yang terkena di lokasi yang dimohon. Nah, ini dapat nanti kita gunakan di peta kedua. Mungkin kita update saja dulu luasannya. Di sini sudah ada field luas ya. Kita langsung update saja, klik kanan, kemudian ini kita pilih yang itu ya. Nah, ternyata di lokasi ini terkena lahan sawah yang dilindungi database LSD seluas 935 meter. Nah, kemudian ini kita bisa remove saja karena kita nanti gunakan di peta kesesuaian. Oke, kemudian kita kembali ke layout view. Layout view kita klik kanan, zoom to layer lagi untuk memastikan polygon berada di center dari data view ini. Nah, kemudian kita atur nih skalanya disesuaikan dengan permohonan. Saya pilih 5000 untuk penggunaan tanah ini. Kemudian segini cukup. Nah, untuk skala kemudian kita ubah lagi, diklik kanan. Sebelumnya kita klik dulu ya, diklik data view-nya. Setelah terselect, kemudian kita klik kanan properties, kita pilih tab grid, double klik di mesh grid. Nah, intervalnya ini kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, saya ambil contoh 250 meter. Kita apply. Nah, ini udah cukup. Kemudian kita pilih data view yang peta inset, kita masukkan juga poligonnya. Kita ganti ke insert bidang. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini sama dengan langkah pertama di peta 1, di part 1. Nah, kemudian untuk legenda penggunaan tanah kita bisa memasukkan di insert. Nah, di sini ada legend. Nah, karena kita hanya butuh untuk legenda penggunaan tanah saja, kita keluarkan dulu poligon yang lain, legend itemnya, kita bisa masukkan layer yang PTSI saja. Nah, kemudian kita next. Kita next saja langsung. Nah, ini nih sudah ada. Kemudian karena kita hanya butuh poligon dan keterangannya saja, kita hapus dulu yang lainnya yang kita butuhkan. Kita delete saja. Kemudian kita bisa select lagi, kita bisa grupkan lagi. Nah, untuk ukuran kita dapat sesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk memudahkan kita aktifkan guide. Sesuai dengan yang kita mau. Setelah selesai, nah ini pastikan keterangan untuk jalan dan sungai sesuai dengan data view yang kita tampilkan. Nah, jika sudah selesai, kita bisa lanjutkan ke export. Pilih file, kemudian di export. Nah, ini sama dengan lokasi yang tadi di part 1, di peta 1, kemudian kita save. Kita tunggu prosesnya selesai. Hasil dari peta kedua, peta penggunaan tanah. Oke, mungkin sekian untuk pengolahan data pertimbangan teknis pertanahan di peta kedua, yaitu peta penggunaan tanah. Kita akan lanjutkan untuk peta ketiga, yaitu gambaran umum
penguasaan tanah di part ketiga. Untuk video di part ini cukup sekian. Terima kasih. See you di next video.